Apa itu pengertian dan tujuan dari anggaran produksi? Anggaran produksi adalah perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh suatu perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang telah direncanakan. Anggaran produksi mencakup masalah tentang tingkat produksi, kebutuhan fasilitas produksi, dan tingkat persediaan barang jadi. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah barang yang harus diproduksi, yaitu 1. Jumlah barang yang telah direncanakan untuk dijual sebagaimana yang harus tercantum dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kebijakan tingkat produksi. Yang ketiga, tingkat persediaan. Manfaat dari anggaran produksi diantaranya 1. Menunjang kegiatan penjualan. 2. Menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. 3. Mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Rencana penjualan yang terutang dalam anggaran penjualan, kapasitas mesin dan peralatan pabrik, tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun kuantitas, stabilitas bahan baku, modal kerja yang dimiliki, dan fasilitas gudang. Langkah praktis menyusun anggaran produksi. 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Tahap pelaksanaan menentukan kapan barang diproduksi, menentukan di mana barang akan diproduksi, menentukan urut-urutan proses produksi, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi, dan menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Formula penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, tingkat penjualan, yaitu dari anggaran penjualan, lalu ditambah dengan tingkat persediaan akhir, yang jumlahnya akan dikurangi dengan tingkat persediaan awal. Kaitan antara anggaran produksi dengan anggaran bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, pada estimasi jumlah kebutuhan bahan mentah, anggaran produksi akan sangat berpengaruh sebagai informasi data yang akan mempengaruhi proses estimasi. Yang kedua, tenaga kerja langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Kesalahan dalam memilih tenaga kerja akan berpengaruh terhadap harga dan posisi perusahaan. Kaitan anggaran produksi dan anggaran lainnya, yaitu yang pertama, rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan tingkat persediaan awal. Lalu total dari ketiga tersebut merupakan rencana produksi yang meliputi anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Pendekatan dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama, pendekatan stabilitas produksi, yaitu kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi atau mengembang untuk menyamaratakan besarnya produksi dan menyesuaikan pola penjualan musiman. Yang kedua, pendekatan stabilitas, yaitu persediaan unit diproduksi dibiarkan berfluktuasi menurut persediaan yang telah ditetapkan secara stabil.
Yang ketiga, pendekatan kebijakan kombinasi, yaitu mengkombinasi dua kebijakan, yaitu kebijakan persediaan stabil dan kebijakan produksi stabil, di mana harus ada keseimbangan optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Kita lanjut ke contoh soal. PT Cinta Abadi merencanakan penjualan untuk tahun 2018 sebagai berikut. Keterangan tingkat penjualan triwulan 1 yaitu 115.000 unit, untuk triwulan 2 85.000 unit, triwulan 3 85.000 unit, dan triwulan keempat 115.000 unit, sehingga jumlahnya 400.000 unit. Perkiraan tingkat persediaan awalnya yaitu 60.000 unit, dan akhirnya 40.000 unit. Tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 berfluktuasi 6.000 unit, sedangkan triwulan 3 dan 4 berfluktuasi 4.000 unit. Penyelesaian yang pertama, dengan menggunakan metode stabilitas tingkat produksi atau konstan, kita harus mengetahui tingkat produksi per triwulannya terlebih dahulu. Caranya adalah, sebelumnya sudah diketahui bahwa penjualan dari triwulan pertama hingga triwulan keempat adalah 115.000, 85.000, 85.000, dan 115.000. Jika ditotal, hasilnya adalah 400.000. Penjualan 400.000 unit ditambah dengan persediaan akhirnya 40.000 unit, sehingga kebutuhan atau barang yang tersedia adalah 440.000 unit. Lalu dikurang dengan persediaan awal 60.000 unit, sehingga hasil produksinya adalah 380.000 unit. Karena tingkat produksinya 380.000 unit, tetapi ada 4 triwulan, maka kita bagi dengan 4. Sehingga 380.000 dibagi dengan 4 adalah 95.000. Setelah mengetahui tingkat produksi per triwulannya 95.000, kita langsung masuk ke tabel triwulan yang pertama. Untuk tabel triwulan yang pertama, penjualannya tetap 115.000, lalu persediaan akhirnya sesuai dengan di soal yang tadi, 40.000, lalu barang yang tersedianya adalah 115.000 dijumlahkan dengan 40.000 menjadi 155.000, dan persediaan awalnya juga sudah tertera di dalam soal 60.000. Dan tingkat produksinya seperti yang tadi juga sudah 95.000. Lalu triwulan yang kedua, untuk penjualannya adalah 85.000. Di sini kita langsung ke persediaan awalnya dulu. Persediaan awal di triwulan kedua merupakan persediaan akhir di triwulan sebelumnya atau triwulan pertama, yaitu 40.000. Untuk mengetahui barang yang tersedia, caranya adalah tingkat produksi ditambah dengan persediaan awal, sehingga hasil barang yang tersedia di triwulan kedua adalah 135.000. Dan untuk mengetahui persediaan akhir di triwulan kedua, caranya adalah 135.000 dikurangi dengan 85.000, atau barang yang tersedia dikurangi dengan penjualan. Hasilnya adalah 50.000. Untuk triwulan yang ketiga juga cara perhitungannya sama dengan yang triwulan kedua, di mana penjualannya 85.000, lalu kita lengkap ke persediaan awal terlebih dahulu. Persediaan awal di triwulan ketiga itu sama dengan persediaan akhir di triwulan kedua atau di tahun sebelumnya, yaitu 50.000. Selanjutnya, untuk mengetahui barang yang tersedia, tingkat produksi ditambah dengan persediaan awal, sehingga hasilnya adalah 145.000. Lalu, untuk mengetahui persediaan akhir, caranya adalah barang yang tersedia dikurangi dengan penjualan, sehingga hasilnya 60.000. Untuk triwulan keempat, penjualannya yaitu 115.000. Kita kerjakan dulu yang persediaan awal. Persediaan awalnya itu adalah 60.000 karena merupakan persediaan akhir di triwulan ketiga. Selanjutnya, untuk mengetahui barang yang tersedianya, 95.000 ditambah dengan 60.000, atau tingkat produksi ditambah dengan persediaan awal, hasilnya 155.000. Dan untuk mengetahui persediaan akhir, caranya adalah
155.000 dikurangi dengan 115.000 atau tersedia dikurangi dengan penjualan. Hasilnya adalah 40.000. Yang kedua, menggunakan metode stabilitas tingkat persediaan atau gelombang, di mana penjualan dari setiap triwulan sesuai dengan yang tertera pada soal, yakni pada triwulan pertama 115.000, triwulan kedua 85.000, triwulan ketiga 85.000, dan triwulan keempat 115.000, sehingga total penjualan adalah 400.000. Kita lanjut langsung ke perhitungan persediaan awalnya dulu. Untuk mengetahui selisih tingkat persediaan per triwulan, kita menggunakan cara persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir dibagi dengan 4, di mana 60.000 dikurang 40.000 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 5.000. Sehingga persediaan awal triwulan pertama hingga triwulan keempat adalah di mana triwulan pertama 60.000 kita dapat dari soal, untuk triwulan kedua yaitu triwulan pertama dikurangi dengan 5.000 sehingga hasilnya 55.000. Untuk triwulan ketiga yaitu 55.000 dikurangi dengan 5.000 hasilnya 50.000, dan triwulan keempat 50.000 dikurang dengan 5.000 hasilnya 45.000. Persediaan akhir diperoleh dengan cara persediaan awal dikurangi dengan 5.000. Untuk triwulan pertama yaitu 60.000 dikurangi dengan 5.000, hasilnya 55.000. Sementara untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat dikurangi dengan triwulan sebelumnya 5.000, sehingga diperoleh triwulan kedua adalah 50.000, triwulan ketiga 45.000, dan triwulan keempat 40.000. Barang tersedia untuk dijual diperoleh dengan cara penjualan ditambah dengan persediaan awal, sehingga triwulan pertama didapat 170.000, triwulan kedua 135.000, dan triwulan ketiga 130.000, dan triwulan keempat 155.000. Tingkat produksi diperoleh dari penjualan dikurang selisih tingkat persediaan, yakni triwulan pertama 110.000, triwulan kedua 80.000, triwulan ketiga 80.000, dan triwulan keempat 110.000. Penjualan di total hasilnya yaitu 400.000. Sementara total persediaan akhir sudah diketahui di soal, yaitu 40.000. Penjualan dijumlah dengan persediaan akhir, hasilnya yaitu adalah barang yang tersedia 440.000 dan dikurangi dengan persediaan awal 60.000, sehingga tingkat produksi diketahui 380.000. Dan yang ketiga, menggunakan metode kombinasi atau moderat. Penjualannya sama, didapat dari soal, yaitu untuk triwulan pertama 115.000, triwulan kedua 85.000, triwulan ketiga 85.000, dan triwulan keempat 115.000. Kita selesaikan persediaan awalnya dulu, dimulai dari triwulan pertama 60.000, yaitu sudah diketahui di soal. Untuk triwulan kedua 54.000, diperoleh dari 60.000 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 54.000. Untuk triwulan kedua 54.000 dikurangi dengan 4.000 sama dengan 48.000, dan triwulan keempat 48.000 dikurangi dengan 4.000 sama dengan 44.000. Mengapa triwulan pertama dan 2 dikurangi 6.000, sementara triwulan ketiga dan triwulan keempat dikurangi 4.000? Karena di soal diketahui tingkat fluktuasi triwulan pertama dan kedua sama dengan 6.000, dan triwulan ketiga dan keempat sama dengan 4.000. Untuk persediaan akhir sama caranya, yaitu triwulan pertama 60.000 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 54.000, triwulan kedua 54.000 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 48.000, triwulan ketiga 48.000 dikurangi dengan 4.000 sama dengan 44.000, dan triwulan keempat 44.000 dikurangi dengan 4.000 sama dengan 40.000. Barang tersedia untuk dijual diperoleh dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir, yaitu triwulan pertama didapat 169.000, triwulan kedua 133.000, triwulan ketiga 129.000, dan triwulan keempat 155.000. Tingkat produksi diketahui dengan cara penjualan dikurangi dengan fluktuasi persediaan. Triwulan pertama didapat 109.000, triwulan kedua 79.000, triwulan ketiga 81.000, dan triwulan keempat 111.000.